baru kita tutup ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Baik, kita coba latihan ya. Kalau tidak ada, kita coba latihan soal ya. Ini ada latihan 5, yaitu mengenai jurnal umum ya. Kita lihat pakai contoh yang kemarin ya, ini. Kita coba buatkan lagi, namun kita ganti materi soalnya. Oke. Kita hapus dulu. Kita lihat ya soalnya. Ada PT Paperline, sebuah perusahaan percetakan berkedudukan di Bandung. Sampai akhir tahun 2020, perusahaan belum memiliki gedung sendiri dan masih menyewa bangunan kantor di daerah Jakarta Barat. Pada awal tahun 2021, akuntan perusahaan menyajikan laporan posisi keuangan saldo sebagai berikut. Nah, ini di awal tahun 2021 diketahui posisi saldo awal semua berarti ya, saldo awal untuk kas itu 102.800.000, kemudian piutang usaha 24.700.000, kemudian perlengkapan cetak 16.700.000, kemudian ada sewa kantor dibayar di muka. Ingat kemarin kita punya jurnal penyesuaian tentang biaya-biaya yang dibayar di muka ya. Ini ada sewa kantor dibayar di muka sebesar 36 juta, kemudian peralatan kantor 72 juta, berikut penyusutannya adalah 4 juta, kemudian ada kendaraan 60 juta, berikut penyusutannya adalah 5 juta. Kemudian di bagian ekuitas, liabilities dan equities, itu ada utang usaha 72.200 juta, kemudian utang bank 120 juta, kemudian modal saham 500 juta, dan laba ditahan 611 juta. Nah, latihan kemarin yang terakhir kalian, latihan 2 ya kalau nggak salah ya, buat itu ketika laporan perubahan ekuitas banyak yang lupa mengisi untuk saldo awal perubahan ekuitas itu adalah modal sahamnya ya. Di sini rata-rata makainya kas kalau nggak salah yang 172 juta. Harusnya yang 955 juta. Jadi beberapa harusnya dapat nilai 100, saya kurangin poinnya ya karena laporannya salah gitu. Ya, mungkin di note ya berikutnya nanti jangan salah ya. Untuk laporan perubahan ekuitas itu saldonya adalah modal saham ya, bukan kas ya di awal. Baik. Oke, ini berikut adalah transaksi selama bulan Januari. Kita lihat ya, di tanggal 2, itu ada pembayaran utang ke toko Mentari sebesar 16.500.000 atas utang transaksi pembelian kertas di bulan November yang lalu. Berarti ini ada kas keluar ya. Oke, ini Januari, kemudian tanggal 2, berarti apa? Utang ya, utang usaha kemana? 16.500.000 ya tadi. Jadi kemudian kas ya lawannya 16.500.000. Oke, ini transaksi tanggal 2. Lalu kemudian jika ini sudah berakhir, kemudian nomor 3, Januari tanggal 3, menerima pesanan cetak kalender tahun 2021 dari PT Rainbow senilai 48 juta. Sebesar 15 jutanya dibayar tunai, sisanya itu akan dilunasi ketika pesanan diselesaikan. Artinya kita mendapat pendapatan 48 juta yang terbagi 2, satu kas, satu piutang. Maka akan dicatat sebagai berikut. Ya, tanggal 3, berarti kita terima kasnya cuma berapa tadi? 15 juta ya. Kemudian sisanya itu piutang usaha. Sebesar berapa? Nanti kita selisihkan. Ini pendapatan jasa cetak ya. Itu 48
Nah, selisihnya berapa? Ini tinggal 48 dikurangi dengan 15 yang cash. Maka yang menjadi piutang usaha adalah 33 juta. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi transaksi tanggal 6 ya. Menerima pesanan cetak formulir dari PTX YZ senilai 26 juta, kemudian dibayar 8 juta tunai, sisanya akan dilunasi berikutnya. Ini sama dengan tanggal 3 ya. Nanti ada transaksi kas, ada transaksi kredit ya. Yang kredit kita anggap piutang, yang kas kita masukkan ke rekening kas. Berarti ini tanggal 6 ada kas, ya. Kemudian hutang ya, kemudian pendapatan cetak juga ya. Nah, di sini baru terimanya tadi berapa? Dari 26 itu adalah 8 juta ya. 8 juta, berarti ini 8 juta. Pendapatan cetak 26. Berarti selisihnya dibayar nanti berikutnya. Nah, selisihnya berarti 18 juta piutang atas toko XYZ ya. Kita note. Oke, selanjutnya tanggal 7. Ya, transaksi tanggal 7 adalah membeli perlengkapan cetak dari toko Blibli seharga 12 juta. Di mana 5 juta dibayar tunai, sisanya dilunasi dalam 1 bulan. Artinya kita punya hutang ya. Berarti kita yang punya hutang nih. Sebesar berapa? Selisihnya ntar ya, kita lihat berapa selisihnya. Ini berarti ada penambahan perlengkapan cetak, kemudian kas yang keluar ya. Oke, kas yang keluar 5 juta, kemudian yang dibayar kredit atau hutang itu selisihnya 7 juta ya. Di sini tanggal berapa tadi? 7 ya. Ya, tanggal 7 ada perlengkapan. Perlengkapan cetak. Kemudian kita bayar cashnya ini 12 juta. Kita bayar cashnya 5 juta. Kemudian sisanya nanti. Jadi utang usaha itu adalah ini dikurang ini ya. Oke. Sampai sini masih bisa mengikuti? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Diperhatikan baik-baik ya. Oke, diperhatikan baik-baik karena nanti UTS-nya seperti ini ya. Oke, tanggal 10. Tanggal 10 ada transaksi menerima pelunasan hutang dari Pak Timung sebesar 6 juta tunai ya atas kekurangan pembayaran waktu di bulan Desember yang lalu. Berarti ada kas masuk, kemudian ada pelunasan piutang. Nah, kita masukkan dulu kasnya ya. Kemudian pelunasan piutang. Oke. Tadi sebesar 6 juta. Sudah selesai ya. Kemudian tanggal berapa lagi? 12, membeli perlengkapan cetak lagi ya, secara tunai 14.200.000. Jadi ini cetak tunai ya, kas 14.200.000. Oke. Selanjutnya tanggal 13 ya, membeli mesin pemotong kertas ya, mesin. Seharga 18 juta, kemudian dibayar tunainya 4 juta, sisanya nanti bulan depan, berarti ada hutang ya pembelian mesin. Nah, kalau mesin masuknya kemana? Peralatan. Peralatan. Peralatan, tuh ya, peralatan cetak itu kas dan hutang ya, ini ya.
tadi sebesar 48 juta ya. Oh, 18 juta. 18 juta. Saya dulu dibayar 4 juta. Kemudian sisanya akan dilunasi bulan depan. Berarti kita punya hutang usaha sebesar 14 juta ya. Selanjutnya tanggal 16, membeli kendaraan bak terbuka yang bekas ya, walaupun bekas tapi itu masih kendaraan ya, untuk operasi perusahaan seharga 66 juta. 36-nya dibayar tunai, sisanya nanti 3 bulan kemudian. Berarti ada hutang ya. Ini penambahan tanggal 16 ya. 16 ini berarti kendaraan kita bertambah. Kemudian kendaraan 66 juta, kemudian dibayar tunainya itu sebesar 36 juta, sisanya kita bayar 3 bulan kemudian. Jadi 30 juta akan dibayar 6 bulan kemudian. Jadi kendaraan bertambah ya. Oke, kemudian nanti di tanggal 18 ada pesanan ya dari PT Rembo. Telah selesai. Nah, kemarin dia ada sisa piutangnya ya, yang akan dibayar ketika pekerjaan selesai katanya. Berarti kita lihat transaksi tanggal 3 itu piutangnya berapa, itulah transaksi tanggal 18 yang akan kita catat. Berarti ada pemasukan kas ya. Kas. Kemudian pelunasan piutang ya. Kita lihat transaksi tanggal 3, piutang usaha 33 juta, artinya 33 juta ya yang diterima. 33. Nah, kalau kita usahanya saya coba linkkan ya. Ini untuk transaksi tanggal 8. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu untuk cara mencatat transaksinya, mungkin ada yang masih bingung. Ya, nanti kalau banyak hitungan ya, jadi untuk mencatat diperhatikan baik-baik transaksinya, dibaca kembali ya. Kalau ada pembayaran yang secara tunai dan kredit dalam satu transaksi, artinya kalian harus ada hitungan lebih dahulu ya sebelum mencatat. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Di tanggal 19 itu ada pembayaran beban listrik, telepon dan sebagainya secara tunai sebesar 3.200.000. Artinya kita catat sebagai beban ya. Sebagai beban, jadi beban listrik, air, telepon, dan air ya. Air tunai, ini kalau tunai berarti kas, 3.200.000. Gampang ya kalau ini. Oke. Selanjutnya transaksi tanggal 21 ya, 21 itu ada pesanan PT XYZ yang udah selesai di tanggal 6 kemarin. Nah, hari ini dia mengambil dan melunasinya. Berarti kita cek tanggal 6 itu piutangnya sisa berapa. Ya. Berarti di tanggal 21 ada pemasukan kas dan juga piutang usaha PT XYZ sebesar berapa? Kita lihat transaksi tanggal 6. Ini ya, 18 juta. Di sini 18 juta. Nah, untuk piutangnya saya linkkan dengan transaksi tanggal 6. Itu ya. Oke. Selanjutnya tanggal 22
Tanggal 22 itu ada pembayaran utang ya. Jadi kita membayar utang ke PT Sinar Cemerlang sebesar 19 juta. Artinya kita akan membayar secara cash ya. 19 juta tanggal 22 itu berarti utang ke kas ya. Sebesar 19 juta. Oke, selanjutnya 23, membagikan dividen tunai kepada pemegang saham 35 juta. Kalau tunai artinya ada kas yang keluar ya. Berarti dividen dan kas ya. Nah, kalau ada transaksi tunai itu melibatkan dividen kas 35 juta. Oke. Next. Tanggal 28 membayar gaji pegawai 8.500.000 secara tunai. Artinya ada biaya beban gaji ya. Gaji berapa? Kemudian karena tunai, maka yang keluar ada kas sebesar 8.500.000. 8.500.000. Kita 5. Yang terakhir adalah transaksi apa? Lihat beban bunga ya. Ada beban bunga bank sebesar 4.800.000 yang akan dibayar tunai. Berarti beban bunga bank kalau tunai pasti lawannya kas ya. Sebesar tadi berapa? 4.800.000. 4.800.000. Thank you. Ya. Nah, oke, ini jurnal umum untuk transaksi selama Januari di PT Paper Line, ya. Nah, ini seharusnya saya pindahkan dulu sebelah sini. Ini neraca saldo awalnya Ibu, ya. kita izin nanya Ya. boleh? Ya, boleh, Mangga. Tadi kalau beban gaji sama itu kalau nggak kas biasanya apa? Kan kas Utang. itu tunai, utang. Ya. Kalau utang ditulisnya bukan tunai ya, Bu? Bukan. Jadi kalau misalnya pembayaran biayanya itu tidak secara kas, maka lawannya pasti hutang. Namun nama hutangnya bukan utang usaha ya, tergantung dari transaksi. Misalnya kalau gaji berarti hutang gaji. Kemudian kalau misalnya tadi biaya listrik bisa jadi hutang biaya listrik ya, jadi hutang listrik dan air dan telepon dan sebagainya. Gitu ya. Jadi transaksi yang ditulis secara tunai, berarti saudara sudah link dengan akunnya ya, jadi udah tahu, oh ya kalau transaksi tunai pasti melibatkan kas. Tinggal tergantung letaknya, mau di debit apa di kredit. Kalau penerimaan tunai, berarti kas di debit. Kalau misalnya pengeluaran tunai, berarti itu kas di kredit, gitu ya. Gitu. Jadi intinya kalau menjurnal itu intinya satu akun saja dulu dipahami, ya, diketahui, itu lawannya bisa gampang gitu ya, tinggal lihat akun lawannya mau pakai yang apa. Itu ya. Iya, Ibu. Ya, Ibu, makasih. Baik, kita lanjutkan lagi. Oke, nah setelah kita membuat jurnal umum, ternyata ada informasi lain di akhir bulan Januari 2021. Yang pertama adalah adanya beban penyusutan kendaraan di bulan Januari sebesar 2.500.000, kemudian ada beban penyusutan peralatan kantor di bulan Januari sebesar 3.600.000, kemudian sewa kantor bulan Januari adalah 3 juta. Kemudian perlengkapan cetak yang tersisa, berarti saldo ya, saldonya adalah 6.200.000. Mau diapain ini Ibu gitu ya? Ini akan kita lakukan adalah apa? Jurnal penyesuaian ya. Jadi kita melakukan jurnal penyesuaian terhadap pertama beban penyusutan kendaraan. Ini tinggal ditulis ya di sini. Kita lihat jurnal penyesuaiannya. Nah, ini udah ada. Kita tinggal ganti aja.
Oke, sebentar. Ini saya tambahkan dulu. Oke. Oh, sebentar. Oke ya. Ini kita posisikan tanggal Januari. Tanggalnya 31 ya. Ada beban penyusutan per tadi apa dulu? Yang pertama itu kendaraan ya. Penyusutan kendaraan. Nah, ingat ya, kalau beban penyusutan itu lawannya selalu adalah akumulasi ya. B aja. AKM, saya selalu singkat aku AKM biasanya ya. Penyusutan. Oke. Tadi sebesar 2.500.000 ya. Oke. Iya, 2.500.000. Nah, kemudian diketahui lagi ada beban penyusutan. Situ adalah peralatan kantor ya. Oke. Ini sebesar 3.600.000. Lalu kemudian berikutnya adalah sewa kantor ya, sewa kantor bulan Januari 2021. Sewa kantor berarti ada beban sewa ya. Ini adalah sewa kantor. Di apa sih sewa dibayar di muka ya? Sewa di pakai sebesar 3 juta. Kemudian perlengkapan cetak ya yang tersisa. Kalau perlengkapan cetak tersisa 6.200.000, kita lihat dulu di saldo awalnya ada berapa. Oke. Perlengkapan cetak tadinya 16.700.000. Kemudian ada penambahan ya tadi ya. Ada penambahan. Ini harus dihitung dulu ya, bentar. Harus dihitung dulu untuk perlengkapan cetak. Cetak awal ya. Awalnya ada 16 juta. Ini ya, 16.700.000. 16.700.000. Kemudian tambahan ada pembelian ya, dari maksudnya pembelian ya. Pembelian kita lihat dulu ya. Jadi di transaksi jurnal umum kita lihat di transaksi jurnal umum itu ada pembelian untuk perlengkapan cetak ya sampai berapa kali. Pertama adalah 12 juta. Ini pembelian pertama 12 juta. Ya, ditambah. Nih, kedua ya. Kedua adalah yang ini. Oke, yang terakhir itu perlengkapan peralatan ya. Oke, jadi menambahnya 26 juta, maka pemakaian saldo akhir dulu ya. Akhirnya adalah tadi di soal
Di soal ya diketahui 6.200.000. 6.200.000. Maka yang dipakai itu selisihnya. Ini ditambah ini dikurang ini. 36.700.000. Artinya di sini kita tulis beban perlengkapan ya. Ya terhadap perlengkapannya ya. Jadi biar sehingga nanti saldonya tinggal 6.200.000. 36.700.000. Nah, ya. Jadi ini jurnal penyesuaian yang nanti kalian catat ya. Yang akan dicatat ya, sebelumnya dihitung dulu gitu ya kalau untuk yang perlengkapan. Nah, nanti saya nggak akan hapus yang ini ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, kita akan masukkan ke buku besarnya ya. Ini saya ambil dari sini aja ya. Nah, ini sambil dilihat cara-cara meng-create ya. Ini cara-cara meng-copy paste yang paling gampang. Nah, walaupun kalian belum belajar Excel ya, sambil memperhatikan saya mengerjakan juga jadi belajar. Oke, ini buku besarnya kita sesuaikan dengan neraca saldo awal ya. Bentar, saya hapus dulu. Ini saldo awal untuk kas. Kita lihat di atas. Yang kemarin tugasnya ada yang lupa membuat buku besar, tapi saldo awalnya nggak dimasukkan ya. Akhirnya jadi ngikut salah ke laporan keuangan ya. Itu saya cuma nilai prosedurnya, tapi mohon maaf nilainya salah, jadi nggak bisa saya kasih nilai bagus gitu ya. Ini 102.800.000 kita masukkan. 102.800.000. Kemudian apalagi saldo kedua bintang usahanya 24.700.000. Usaha di berapa? 24 ya. 24.700. Ya. Nih ya. Nanti kalau ujian tinggal ini aja ya, pakai format ini, hapus aja dulu gitu kan isinya, nanti kalian tinggal, jadi nggak usah buat tabel lagi gitu ya. Silakan pakai lagi. Kemudian untuk berikutnya adalah perlengkapan cetak. Ini perlengkapan karton. Nanti aja. Perlengkapan cetak. Ya. Kemudian ini dihapus dulu. Kita lihat saldo awalnya. Saldo awalnya 16.700.000. Di sini ketik 16.700.000. Kemudian lagi sewa kantor dibayar di muka 36 juta. Kantor dibayar 36 juta. Kemudian ada peralatan kantor ya. Peralatan kantor 72 juta. Kantor, kita hapus dulu. 2 juta. Ini akumulasinya.
Kumulasinya adalah 4 juta. Sini kita tulis 4 juta. Nah, sudah, kemudian kendaraan ya. Kendaraan 60 juta. 60 juta. Oke, kurang 1. Kemudian penyusutannya adalah 5 juta. Masih penyusutan kendaraannya 5. Ini akulasi penyusutan. Nah, nanti seiring jurnal umum, kalau ada penambahan buku besar, boleh ditambah ya. Jadi bukan berarti ini harus plek-plek seperti ini juga nggak juga ya. Jadi kalau misalnya nanti di jurnal umum ada penambahan, nanti kayak ada peralatan mesin cetak, ya berarti nanti asetnya ditambah ya untuk peralatan mesin cetak. Nanti kodenya kita buatkan yang baru ya, kode akunnya. Oke, kemudian selanjutnya adalah bagian liabilities dan ekuitas, yaitu ada utang usaha 72.200.000. Kita buat untuk utang usaha saldo awalnya 72.200.000 ya. Kemudian ada utang bank juga. Utang banknya adalah 120 juta. Ya. Nah, dan setelah itu adalah modal saham ya, ada 500 juta. Modal saham. Modal saham 500 juta. Oke, ya saya save dulu. Yang 5 ya. Latihan 5. Oke, ini namanya latihan 5. Yang prinsipal. Oke. Lalu laba ditahan yang terakhir adalah 611 juta. Nah, itu nanti laba ditahannya bukan di buku besar, tapi nanti kita masukkan ke laporan ya, laporan neraca lajur ya. Oke, laba ditahan ini enggak ada. Ini nanti mengikuti ya ini. Ini udah saya linkkan ya. Oke, sekarang kita lihat di jurnal umumnya. Setelah buku besarnya udah kita siapkan, saldo-saldo awalnya ya. Kita lihat di jurnal umum. Ada transaksi tanggal 2, itu kas keluar 16.500.000. Maka di tanggal 2 ini ada, untuk apa tadi? Transaksi tanggal 2 itu membayar utang ya. Membayar hutang ke toko Mentari. Nanti keterangannya adalah membayar utang ke toko Mentari. Kenapa ditulis tokonya? Karena kaitannya nanti sama buku utang ya, ada nama kita punya buku utang. Itu sebesar 16.500.000. Berarti dikredit 16.500.000. Oke, utang usaha berkurang berarti kita cari dulu. Ya, tanggal 2 utang toko Mentari 16.500.000. Nah, ini sudah untuk transaksi nomor 2. Kemudian nomor 3, ada penambahan kas sebesar 15 juta. Jadi kita masukin dulu kas ya. Maaf, salah.
Tanggal 3 ya tadi ya. Ini pendapatan ya. Pembayaran piutang apa pendapatan? Terangannya. Oh, pendapatan. Oke, kasnya tadi 15 juta. Kemudian apalagi yang nambah piutang ya. Tanggal 3. Nama tokonya apa? Yang berpiutang. PT Rainbow. Sebesar, jadi selisihnya ya, adalah 33 juta. Nah, kemudian muncul di pendapatan ya. Ya, tanggal 3. Dari PT Rainbow. Sebesar 48 juta. Ya, jadi ini. Lalu kita lihat lagi transaksi berikutnya tanggal 6. Ada pemasukan ya, ada penerimaan kas 8 juta, piutang 18 dan pendapatan jasanya 26. Ini berarti tanggal 6 kita masuk lagi ke kas. Bisa ya. Tadi sebesar 8 juta. Kemudian piutang tanggal 6 juga ya. Dari PT apa ya ini? XYZ. Dari PT XYZ. Di sini piutang PT XYZ. Seberapa? 18 juta ya. Kemudian pendapatan juga didapat ya. Yang besarnya adalah 26 ya. Oke, ini sampai transaksi tanggal 6. Selanjutnya tanggal 7 ada perlengkapan cetak yang dibeli. Kemudian dibayar tunainya 5 juta, sisanya hutang ya. Kita cari dulu akun perlengkapan. Ini ya, tadi tanggal 7. Pembeliannya sebesar 12 juta. 12 juta. Kemudian uang kasnya cara cashnya adalah 5 juta ya. Maaf, di kredit. Kemudian sisanya hutang ya. Hutangnya itu berarti 7 juta. Nanti kita cari akun hutang. Tanggal berapa ya? 7 ya. Ke toko apa itu? Di sini coba toko apa namanya? Blibli. Blibli. Blibli ya. Perlu nambah ya utangnya.
Itu tanggal 7. Kemudian tanggal 10 ya. Tanggal 10 ada kas ya, masuk ya, sebesar 6 juta, itu atas pelunasan piutang. Tanggal 10 itu adalah pelunasan piutang dari Pak Timung ya. Maka kita masukkan kasnya sebesar 6 juta, kemudian piutang berkurang 6 juta. Tanggal 10 di kas, lunasan piutang yang sebesar 6 juta. Kemudian piutangnya berkurang 10, ini dari Timung ya. Berkurang sebesar 6. Oke. Lanjut tanggal 12 itu ada pembelian lagi ya, perlengkapan cetak sebesar 14.200.000. Tanggal 12 ya. Oke. 14.200 sebesar 14.200 perlengkapan cetak. Ini ya. Tanggal 12, kemudian perlengkapannya bertambah 14.200.000 perlengkapan cetak. Ini kalian tinggal insert. Tanggal berapa? 12, pembelian lagi ya. Besar 14 juta, 2. Ya, kalau mau copy rumus tinggal tarik nih yang di ujung ini, ada ujung kecil tuh, gitu ya. Jadi rumusnya tercopy, jadi nggak usah bikin rumus baru. Oke, itu tanggal 12. Tanggal 13 itu peralatan cetak. Ini mesin cetak ya sebenarnya ya. Mesin potong ya. Mesin pemotong ya. Nah, karena akunnya belum ada untuk mesin pemotong, maka nanti kita akan buatkan untuk mesin pemotong itu seperti kendaraan ya. Jatuhnya seperti kendaraan, ini tinggal di copy paste, kemudian insert copy cell, ya. Tunggu sebentar ya. Error. Oke, sambil nunggu dia balik lagi. Ada pertanyaan untuk cara membuat jurnalnya dan juga membuat buku besarnya. Karena kemarin saya lihat ada beberapa yang masih belum paham mungkin ya. Jadi pas memposting itu bentuk buku besarnya buat sendiri sepertinya ya, nggak sesuai standar yang saya berikan gitu. Sehingga pas ketika membuat neraca saldo, akhirnya tidak sesuai angkanya. Jadi kalau misalnya nanti UTS, saya harap pakai format yang dari saya ya, untuk keseragaman. Jadi biar seragam, kemudian itu kan sudah ada beberapa yang pakai saya rumuskan gitu kan, jadi lebih mudah dan lebih cepat gitu mengerjakannya. Nah, ini ya. Kemudian setelah itu akumulasinya juga ya. Ya, kita coba masukkan untuk ini mesin pemotor. Kemudian mesin saldo awalnya 0.
Oke, tadi tanggal transaksinya adalah tanggal 17, berarti 13 pembelian ya. Oke, debitnya tadi harganya adalah 18 juta ya. Nah, ini untuk penyusutan mesin pemotong. Nah, kalau misalnya dalam transaksi bulan berjalan ada penambahan peralatan ya, maka yang kalian lakukan adalah menambahkan ini ya di buku besar ya, dua akunnya, dua buku besar ini, yaitu akun untuk si mesinnya atau si asetnya, kemudian akumulasinya beserta akumulasinya. Ini kalau misalnya baru berarti masih nol ya, gitu. Ya, jadi ingat ya, kalau ada penambahan peralatan yang tidak ada akunnya, kalian bikin lagi buku besarnya sebesar dua tabel ini ya, sebanyak dua tabel ini. Yang satu adalah nama si peralatannya, kemudian yang satu lagi adalah akumulasinya, ya, untuk penyusutan. Oke, paham ya sampai di sini ya? Ini kodenya, terakhir adalah 123 dan 124. Berarti ini kodenya adalah 125 ya. Kemudian penyusutannya berarti mengikuti ya 1, 2. Nah, ditambahkan aja seperti itu ya. Nanti di neraca saldo pun nanti ditambahkan ya si akun ini. Dikurang seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini akan saya selesaikan sampai tanggal 29. Kemudian nanti pertanyaan selanjutnya itu ya kerjakan sebelum TS. Jadi 1 dan 2 kita kerjakan bersama sekarang, nanti tinggal membuat neraca saldo dan laporan keuangannya ya, untuk pekerjaan di rumah. Oke, kita lanjutkan lagi untuk untuk transaksi tanggal 16, ada penambahan kendaraan sebesar 66 juta, yang dibayarkan cash 36, kemudian sisanya hutang 30 juta. Oke, kita masukkan dulu di kendaraan. Tanggal 16 ya. Tanggal 16 ada penambahan kendaraan, pembelian mobil, bak, ya, itu sebesar 66 juta. 66 juta. Nah, ini ada penambahan ya. Kemudian dibelinya secara cash dan ada sebagian kredit ya. Berarti ini pembelian mobil, bak, oke. Kas yang keluar tadi untuk kas adalah 36 juta. Sisanya hutang ya. Kita akan membayar secara kredit ya. 3 bulan lagi akan dibayarkan. Ini tanggal 16. Besar 30 juta ya. Ya. Nah, jadi utang usahanya menjadi 92 juta di tanggal 16. Lalu kita lanjut di tanggal 18 ada uang masuk dan juga ada pelunasan piutang ya dari PT Rainbow ya, kalau nggak salah ya, tanggal 18 itu PT Rainbow ya, melunasi piutangnya ya. Jadi di sini tanggal 18 pelunasan piutang ya sebesar 18 juta. Ya. Maaf, 3 juta. 33 juta, kemudian piutangnya berkurang ya.
Oke, 33 juta itu dari nah, gitu ya. Selanjutnya di tanggal 19 ada beban listrik dan kas. Beban listrik dan kas. Beban listrik. Kemudian telepon ya, dan air ya. Itu sebesar 3.200.000 kredit ya. Nah, ini kita masuk ke beban listrik. Maka beban listrik ini ya, kalau tidak ada. Ini ya, untuk tanggal 19. Lalu ada tanggal 21, ada pelunasan lagi piutang ya dari PT XYZ. 21 itu pelunasan piutang PT XYZ sebesar 18 juta. Nah, ini kita masukkan ke kas dulu ya. Pelunasan lagi dari PT XYZ 18 juta. 123. Oke. Kemudian piutangnya ya. PT XYZ. Pelunasannya sebesar 18. Ya. Selanjutnya tanggal 22 kita ada melunasi hutang usaha ke siapa? Sinar Cemerlang ya. PT Sinar Cemerlang, maka hutang usaha dikurangi 19 juta, kas berkurang juga 19 juta. Nah, ini hutang usaha. Nanti tanggal 22 ya. Nanti lunas PT Cemerlang ya. PT Sinar Cemerlang. Nah, gitu ya. Jadi sebesar berapa? 19 juta. Oh, betul. Oke, ini kas berkurang tanggal 22. Nah, gitu ya. Ini tanggal 22. 23-nya kita ada pembagian dividen ya. Berarti di tanggal 23 itu dividen tunai. Dividen tunai sebesar 35 juta ya. 35. Oke, dividennya akan muncul dividen ya, saldo awalnya tidak ada. Dividen tunai tanggal 23 sebesar 35. Oke, lalu beban gaji dan upah pada kas. Beban gaji masih di sini ya. Gaji upah pada kas tangannya sama. Itu 8.500.000. Kemudian kasnya berkurang juga 8.500.000. Tambah satu lagi untuk beban jiwa ya. Nah, tanggal 29-nya kita ada pembayaran bunga ya.
Beban bunga pada kas 4.800.000. Bunga bank 4.800.000. Oke, maaf. Kemudian di bunganya, beban bunganya 4.800.000. Oke, selesai ya untuk transaksi di bulan Januari. Nanti kalian tinggal lanjutkan untuk jurnal penyesuaiannya. Ini dibuatkan neraca saldonya dulu ya. Ini ada, kalau di sini ada penambahan. Saya bantu tambahkan dulu ya. Oke, ini ada akun baru ya tadi. Untuk apa? Mesin memotong ya. Akumulasi. Nah, ini kalian tinggal isikan ya. Ini beban BBM nggak ada ya. Saja. Tidak ada. Ya, dividen modal utang. Oke, nanti tinggal dicek lagi ya. Kalau ini buat ngecek aja kalau yang di sebelah sini. Nanti kalian kalau mau buat yang benernya di sini ya. Tinggal ditambahkan tadi yang kurangnya ya. Ini saya kosongkan dulu. Nah, tinggal disesuaikan dengan kode akunnya ya. Kode akun, kemudian ininya ya, nama-namanya. Tinggal disesuaikan lagi ya. Ini saya kosongkan saja. Ini neraca saldonya PT Everline ya. Kemudian ini jatuhnya Januari 2021. Ini jurnal umum sudah, buku besarnya sudah ya. Ini abaikan saja ya sebelah sini ya. Kalau misalnya emang cuma mau ngecek aja boleh, ini nggak usah deh, boleh aja. Ya, biar nggak pusing. Oke, kita cek lagi ya untuk buku-buku besar yang tidak penting saya hapuskan dulu. Modal saham tadi udah, dividen, pendapatan usaha, gaji. Nah ini enggak ya, ini enggak masuk. Saya hapus dulu. Oke, perbaikan kendaraan enggak ada ya. Oke, listrik, air, telepon ada ya. Ini kita ganti 502. 50. Dapat maaf, 50, 60. 01. 02. Oke, nanti kalau misalnya ada yang terlewat sama saya, silakan tambahkan sendiri ya, dikoreksi, mohon dikoreksi ya. Untuk buku besar dan zona umumnya sudah kita kerjakan bersama. Nanti kalian lanjutkan lagi untuk di tugas mandirinya adalah membuat neraca saldo, kemudian jurnal penyesuaian ya. Tadi jurnal penyesuaian sudah kita kerjakan. Masuk ke neraca lajur ya. Nanti neraca lajurnya silakan dikerjakan ya. Saya ganti dulu. Ya.
penyesuaian sudah, neraca saldo sudah. Nah, tinggal nanti kalian buat ditambahkan satu sheetnya laporan keuangan ya. Ini tinggal tambahkan satu sheet. Ya, ini tinggal buat sendiri ya. Jadi nanti satu file ini kalian tinggal kirim ke saya ya. Ini sudah kita susun. Ini jurnal penutupnya boleh buat, boleh tidak ya. Kalau untuk jurnal penutup, tadi perintahnya ada sampai jurnal penutup tidak? Oh enggak ya, enggak buat jurnal penutup ya. Ini saya hapus saja ya. Oke ya. Jadi tidak sampai jurnal penutup, hanya sampai laporan keuangan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk tugasnya? Tinggal melanjutkan saja ya.